الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini oleh Allah kita masih diberi rahmat, masih diberi nikmat, hingga kita bisa kembali bersama-sama mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Mari kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga melalui Fatihah kita bersama, Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah dan taufiknya. Oleh Allah semoga kita semuanya senantiasa diberi rizki yang halal, rizki yang barokah, serta semoga kita semuanya oleh Allah digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ayat 44. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun, yang maknanya wa aqimu as-sholata, dan dirikanlah sholat, wa atu zakata, dan bayarkanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, atau sholatlah bersama dengan orang-orang yang sedang sholat atau jamaah. Atamuruna nasa bil birri, apakah kalian semua akan memerintahkan manusia melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Memerintahkan kebaikan tapi lupa pada diri sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian orang-orang yang membaca kitabnya.
Afala ta'qilun, apa kalian nggak punya akal gitu. Kita akan membahas dua ayat ini. Dua ayat ini pendek-pendek bunda, tetapi kalau dikaji secara tafsir, satu contoh dalam tafsir Qurtubi, di sana ada 33 pembahasan, 34 Bang. Ada 34 poin pembahasan. Yang pertama bahwasanya Al-Quran ini merupakan sebuah kitab suci yang di dalamnya ada beberapa ayat yang dalam memerintahkan seringkali harus difahami secara bahasa. Satu contoh begini, ayat yang kita bahas itu wa aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Di dalam salah satu kitab, satu contoh kitab Duratun Nasihin disebutkan begini, di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang ini senantiasa disandingkan, tidak dipisah. Oleh sebab itu bila seseorang melakukan satu meninggalkan yang lain, maka ibadahnya tidak diterima. Satu contoh, senantiasa mensandingkan sholat dengan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ini tidak dipisah-pisah, senantiasa disandingkan atau disebut bersama-sama. Oleh sebab itu orang dia tidak diperkenankan hanya melakukan sholat tapi melupakan zakat, atau dia hanya membayarkan zakat tapi meninggalkan sholat. Ini tidak, karena dalam Al-Quran senantiasa disandingkan, maka dua hal ini harus dilakukan bersama-sama. Buktinya apa? Pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi namanya perang Riddah. Perang Riddah itu perang melawan orang murtad. Pada saat Abu Bakar mengambil keputusan perang, ini ditentang oleh sekian banyak para sahabat. Alasan daripada para sahabat adalah, Abu Bakar, yang kamu perang itu mereka orang yang tetap sholat loh, kok kamu malah memerangi mereka? Tapi Abu Bakar landasannya sebagaimana tadi, wallahi la'aktulanna man farraqa bainas sholati waz zakah fa innaz zakat haqqul mal. Demi Allah, saya akan memerangi orang yang dia berani memisahkan antara sholat dan zakat. Nggak bisa Islam hanya sholat saja kemudian dia ingkar dengan kewajiban zakat, tidak bisa. Maka pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu perang melawan orang murtad yang disebabkan mereka meninggalkan zakat padahal masih sholat. Jelas ya Pak ya? Yang kedua adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Menyebut ketentuan Allah dan kedua orang tua itu senantiasa disandingkan antara Allah dan orang tua, itu tidak dipisah. Maka orang itu dia tidak bisa hanya taat kepada Allah menafikan kepada orang tuanya. Orang dia hanya taat kepada orang tua hingga dia menentang ketentuan Allah, nggak bisa. Makanya dalam hadis Rasulullah menjelaskan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah ala suhtil walidain. Ridhonya Allah menggantung ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah juga menggantung atas kemurkaan
orang tua. Artinya dia ketika ibadahnya kenceng tapi dia berani mendurhakai orang tua, itu nasibnya sama seperti Alqamah, sahabat Nabi, statusnya sebagai sahabat, tapi karena dia melukai hati ibundanya sampai ketika wafat itu Masya Allah oleh Nabi mau dibakar. Gara-gara apa? Ini nggak bisa dipisahkan antara Allah dan orang tua. Dan yang ketiga, atiullaha wa atiur rasulah, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah itu nggak bisa dipisahkan. Ada orang dia mengaku melalui kemampuannya bisa langsung interaksi dengan Allah hingga meninggalkan syariat Rasulullah, maka ini harus ditolak. Contohnya kalau dalam pandangan para ulama-ulama fikih, ada orang dia merasa saking dekatnya dengan Allah, kemudian dia mengatakan, oh saya ini sudah tidak wajib lagi sholat, saya tidak perlu lagi untuk melakukan ini. Itu malah kalau menurut Imam Al-Ghazali lebih baik membunuh orang seperti ini daripada membunuh 1000 orang kafir, karena kerusakannya lebih parah. Artinya poin-poin tadi itu adalah menunjukkan di dalam Al-Quran ada beberapa ayat itu tidak pernah dipisahkan, sholat, zakat, Allah dan orang tua, ataupun taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Lalu kalau secara pembahasan, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan waqad istadalla katsirun minal ulama'i bihadhil ayati ala wujubil jamaati. Ayat ini merupakan ayat dasar daripada para ulama yang mewajibkan sholat berjamaah. Saya ulangi ya Pak ya. Ayat ini adalah ayat yang menjadi dasar para ulama yang menyatakan jamaah itu wajib. Karena memang status jamaah itu khilaf. Ulama berbeda pendapat. Menurut kebanyakan, menurut sebagian ulama, ayat ini adalah ayat perintah tentang jamaah. Wa aqimus sholata, dirikanlah sholat. Wa atuz zakata, dan bayarkanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya bukan rukuk tapi maknanya sholat. Ya Pak ya, maknanya bukan rukuk tapi maknanya sholat. Meskipun yang disebutkan adalah rukuk, itu bagian daripada sholat, tetapi yang dimaksud keseluruhan, yakni sholat itu sendiri. Karena memang dalam Al-Quran itu bahasanya luar biasa. Satu contoh, Nabi Muhammad itu beliau dalam hadis menyebut rukuk itu dengan sujud. Ya, menyebut rukuk dengan sujud. Contohnya Rasulullah beliau menyampaikan, man adroka sajadatan minas sholati faqad adroka as-sholata. Barang siapa orang dia mendapati sujudnya imam, maka dia mendapatkan rokaat. Kalimatnya pakai kata sujud, tapi yang dikehendaki ruku. Maksudnya ada namanya makmum masbuk. Makmum masbuk itu orang yang dia ikut jamaah bunda, tapi tidak mendapati takbiratul ihramnya imam. Dia masuk ketika imam sudah di tengah-tengah. Makmum masbuk ini dia mendapatkan rokaat selama masih mendapati rukuknya imam. Jelas ya Pak ya? Anda masuk Allahu Akbar,
imam masih dalam keadaan ruku, maka ini menjadi rokaat yang sama dengan Anda. Allahu Akbar langsung ikut ruku tanpa membaca Fatihah, maka imam salam, Anda bisa langsung ikut salam karena rokaatnya sama dengan imam. Tapi ketika sudah lewat daripada ruku, imam sudah Sami Allahu liman hamidah, Anda masuk Allahu Akbar, maka Anda tidak mendapati rokaat tersebut. Setelah imam salam, wajib untuk menambah rokaat. Jelas ya Pak ya? Tetapi hadis ini pada saat Rasulullah menyampaikan itu memakai kata sujud. Faman adroka sajadatan min sholatil imam faqad adroka ar-rok'ata atau as-sholata. Orang yang mendapati sujudnya imam tapi yang dikehendaki ruku. Makanya ketika Al-Quran memakai bahasa Arab, memahaminya harus dengan metode bahasa Arab, Pak. Artinya secara bahasa itu memang para ulama menyebut ini diistilahkan ruku, ini diistilahkan sujud, ini diistilahkan sholat, maknanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka sebagian ulama menyebut ayat ini adalah dalil adanya kewajiban sholat berjamaah. Oleh sebab itu, menurut para ulama ini, orang yang dia tidak berjamaah maka dia mendapatkan dosa. Tetapi yang namanya fikih itu pasti ada khilaf. Kita jangan sampai kalau dalam masalah hukum itu kita itu keras, karena dalam pandangan para ulama itu sangat luar biasa luas. Ada satu contoh pendapat yang mungkin pada saat dulu itu tidak begitu populer sekarang, tapi bahkan menjadi solusi luar biasa. Artinya kalau dalam masalah hukum cenderung ulama itu berbeda. Kalau di dalam pandangan para ulama hukum jamaah itu ada 3 pendapat. Sholat berjamaah itu ya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang namanya sholat berjamaah itu merupakan sunnah muakkad, perkara yang disunnahkan dan sangat dikukuhkan mendekati wajib. Sunnah muakkad itu sama seperti ketika kita ibadah kurban bunda, itu sunnah muakkad, selama tidak nadar maka itu hukumnya sunnah. Atau mungkin dalam hal yang lain banyak. Loh, kenapa kok dalam hal ini ulama mengatakan itu tidak wajib tapi sunnah? Karena didasarkan pada pemahaman begini. Rasulullah itu beliau menyampaikan, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Orang yang sholat berjamaah itu lebih utama daripada orang yang sholat sendirian melebihi 27 derajat. Jelas ya Pak ya? Kita pasti sudah mendengar hadis ini. Tapi teori para ulama dalam merumuskan hukum itu bagaimana? Dalam hadis itu disebutkan sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat, tetapi tidak menyebutkan sholat sendirian itu jelek. Sholat sendirian bagus, sholat jamaah juga bagus, tetapi kalau sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Jelas ya Pak ya? Maka jangan sampai katakanlah ada orang dia itu ketika tidak berjamaah tapi dia tetap sholat, kita menganggap orang itu dalam kejelekan. Tidak.
Dia selama sholat baik, tetapi dia meninggalkan yang afdol. Ya Pak ya? Kayak saya tanya, surat Al-Baqarah umpamanya saya membaca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu bagus enggak Pak? Bagus. Kemudian saya tanya, ayat itu dengan ayat kursi lebih bagus mana? Lebih bagus ayat kursi. Kenapa? Karena ada hadis yang menunjukkan ayat kursi merupakan ayat paling afdol. Tetapi jangan gara-gara kita senang dengan ayat kursi, kemudian ayat yang di luar ayat kursi kita anggap jelek. Sama seperti itu, hukumnya adalah afdol dan bukan afdol, tapi sama-sama baik. Rasulullah menyebut sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Artinya sholat sendiri baik, tapi jamaah lebih baik. Jelas ya Pak ya? Sebagian ulama menyebut bahwa yang namanya sholat berjamaah itu fardu kifayah. Artinya bila sebagian orang sudah melakukan, maka kewajiban jamaah itu sudah gugur bagi dia. Seperti ketika kita ada orang yang wafat, kemudian saudara kita memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, memakamkannya, meskipun kita tidak ikut, tetapi selama ada yang melakukan, maka kewajiban itu telah gugur. Jelas ya? Karena yang paling penting, sebagaimana di dalam tafsir Qurtubi, yang penting itu jangan sampai masjid itu menjadi kosong. Masjid itu kalau kosong, katakanlah masjid tidak pernah digunakan ibadah, gara-gara apa? Nggak ada jamaahnya. Wah, ini haram ini. Taktilul jamaah, mengkosongkan jamaah dari masjid itu haram. Maka bila di masjid sudah ada, maka kewajiban sudah dilakukan. Ada orang yang dia tidak ikut melakukan, oh tanggung jawabnya sudah gugur dengan adanya jamaah di masjid. Ini gambarannya sebagaimana begini. Ketika katakanlah ada orang dia itu melakukan sholat di masjid, jamaahnya cuma 2 orang, umpamanya ada 2 masjid loh, ya, ada 2 masjid. Masjid yang satu rame, jamaahnya penuh, imamnya bacaannya merdu seperti imam kita lah. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tapi masjid yang satu itu bacaannya mohon maaf kurang fasih, kemudian jamaahnya cuma 2. Imam dengan makmum, adzan sendiri, qomat sendiri, kadang-kadang juga nunggu makmumnya lama, katakanlah begitu. Tapi gara-gara katakanlah, oh ini di masjid ini sudah nggak prospek, ayo sudah kita pindah ke masjid yang sana yang ramai. Itu nggak boleh itu. Kenapa? Karena jangan sampai masjid itu menjadi taktil atau kosong. Kewajiban syariat adalah masjid itu ada ritual ibadahnya. Oleh sebab itu, selama di masjid sudah ada jamaah, tanggung jawab orang itu sudah gugur. Maka menurut pendapat ini, jamaah sholat jamaah itu fardu kifayah. Jelas ya Pak ya? Tapi sebagian ulama mengatakan ini fardu ain. Itu menurut Imam Dawud Ad-Dhahiri, murid Imam Asy-Syafi'i. Karena didasarkan pada la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ada orang dia rumahnya di samping masjid, kemudian dia sholatnya tidak di masjid. Rasulullah mengatakan orang yang seperti ini sholatnya tidak, menurut Imam Abu Dawud maknanya sholatnya nggak sah. Karena bagi
Imam Abu Dawud memaknai hadis ini, orang yang berada di samping masjid wajib sholatnya di masjid. Artinya sholat fardu, sholat 5 waktunya. Maka secara hukum jamaah itu ada 3 pendapat. 1 mengatakan fardu kifayah, 2 mengatakan bahwa ini fardu sunnah muakkad, 3 mengatakan bahwa ini merupakan fardu ain. Jelas ya Pak ya? Karena yang namanya fikih itu memang senantiasa khilaf seperti ini, Bu. Ulama itu senantiasa beda. Bukan berarti mereka maunya beda, bukan. Tetapi karena pemahaman mereka terkait ayat ini, terkait hadis ini itu memang berbeda-beda. Satu contoh begini. Ini yang terjadi pada kita. Ya ini kami niatnya secara ilmiah ya Pak ya. Yang namanya sholat itu waktunya panjang. Saya ulangi, yang namanya sholat itu waktunya panjang. Sholat isya mulai katakanlah jam 7:15, waktu sholat isya itu sampai nanti 4:30, itu waktu sholat isya. Padahal orang itu sholatnya cuma berapa menit, Pak? Kalau kita sholatnya berapa menit? 5 menit, kelamaan kelihatannya itu. Kalau kita kira-kira sholatnya berapa menit itu? Saking cepatnya kadang itu sampai nggak ingat, Pak. Tetapi waktunya panjang. Jelas ya Pak ya? Orang sholat di jam 8 sah. Orang sholat di jam 9 sah. Orang sholat di jam 2 sah, selama masih dalam waktunya. Tapi kemudian dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, karena didasarkan pada ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, maka beliau menyampaikan sholat itu yang paling utama adalah di awal waktu. Oleh sebab itu ketika ada orang sholat meskipun jam 12 sah sholat isya, tapi yang paling afdol di awal waktu. Ketika datang panggilan adzan, maka seseorang dia sholat berjamaah, ini yang paling afdol menurut madhab Syafi'i. Jelas ya Pak ya? Itu nanti akan menjadi sangat berbeda kalau kita kaji menurut para ulama yang lain. Satu contoh, Imam Malik, guru Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu adalah ulama yang memiliki kitab Al-Muwatta. Sebelum adanya Sahih Bukhari, kitab hadis yang dianggap paling valid itu kitab Al-Muwatta. Beliau mengatakan begini, yang nggak bisa seperti itu, karena Rasulullah itu beliau dalam hadis menyebutkan kalau sholat isya Nabi senantiasa sholatnya itu malam, Pak. Karena waktu yang paling utama itu adalah tengah malam. Nabi Muhammad itu ketika sholat isya seringkali jamaah, kan kita sering mendengar Nabi Muhammad ketika jamaah, para sahabat menunggu Nabi untuk sholat berjamaah, menunggu di masjid sampai para sahabat tertidur, karena menunggu jamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak mungkin kalau tertidur itu hanya menunggunya 5 menit, 3 menit, 4 menit, enggak. Karena katakanlah Bilal sudah adzan, jamaah di masjid, para sahabat sudah menunggu, tapi Nabi itu nggak keluar dari rumah. Kira-kira tengah malam sholat isya baru beliau berjamaah. Bahkan Nabi beliau menyampaikan, walaula ayyastakilla ala ummati la shallaitu bihim hadhihi sa'ah. Bila aku tidak takut memberatkan umat,
maka pasti aku akan memerintahkan umat ini sholatnya di waktu seperti ini. Karena yang namanya malam itu kan yang paling afdol tengah malam. Dulu Rasulullah ketika sholat tarawih itu kan malam, Mbak. Jelas ya Pak ya? Nah kita kok sholatnya di awal. Maka menurut Imam Malik itu dibagi-bagi. Kalau sholat maghrib, sholat asar itu sunnahnya awal waktu. Kalau sholat isya, sholat duhur itu mengakhirkan. Karena pernah pada masa Nabi itu kan Nabi kan sholatnya dalam keadaan tidak ada atapnya. Maka ketika sholat panas, terik, kita umpamanya di jam 12 siang kita kemudian sujud di pasir, kira-kira kita kepanasan enggak Pak? Pasti kepanasan. Maka karena para sahabat kepanasan, Nabi senantiasa menyampaikan abridu as-sholata, nunggu sampai redup dulu, nunggu sampai tidak panas. Jelas ya Pak ya? Maka menurut ulama lain itu begitu. Bahkan menurut madhab Hanafi, Imam Hanafi itu lebih ekstrim lagi. Satu contoh begini Pak, umpamanya kita ditanya melakukan perkara sunnah dengan perkara wajib itu lebih bagus mana Bunda? Melakukan perkara sunnah dengan perkara wajib itu lebih didahulukan mana? Yang wajib. Taat pada suami wajib, puasa Senin Kamis sunnah. Tidak boleh yang wajib ditinggalkan demi yang sunnah, yang sunnah harus dikalahkan demi yang wajib. Kenapa? Lebih diutamakan mengerjakan perkara yang sifatnya wajib. Jelas ya Pak ya? Orang kalau katakanlah saya sholat isya belum dilakukan, waktu tiba-tiba kurang 10 menit, saya wajib sholat enggak Pak? Ini waktu sudah mau habis, saya belum sholat. Maka secara fikih karena saya belum sholat, waktu tinggal katakanlah 10 menit, wajib bagi saya untuk segera sholat. Itu waktu wajib untuk saya. Jelas ya Pak ya? Umpamanya sholat maghrib, isya kurang 10 menit, dia kok belum sholat, harus sesegera mungkin sholat, wajib bagi dia. Jelas ya Pak ya? Sekarang kalau ditanya sholat di awal waktu itu sunnah, sholat di akhir waktu itu wajib, lebih bagus yang sunnah apa lebih bagus yang wajib? Loh, ini beneran ini menurut madhab Hanafi begitu. Coba saya tanya ini, sholat di awal waktu sunnah, sholat di akhir waktu wajib, lebih bagus yang sunnah apa yang wajib? Ulama itu berpikirnya begini. Makanya kalau di dalam keterangan Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, waqala Abu Hanifata, bahwasanya akhirul wakti afdol li'annahu waktul wujubi. Menurut Imam Abu Hanifah, sholat yang paling utama itu kalau mepet waktu hampir habis. Kenapa? Karena dia mendapatkan pahala wajib. Sholat yang dilakukan wajib di waktu yang wajib dapat double 2 kewajiban. Kalau kita melakukan di awal, sholatnya wajib, di waktu yang sunnah dapatnya wajib sama sunnah. Loh, ini pendapat para ulama begitu. Oleh sebab itu dalam hukum jamaah ini pun ulama berbeda. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat itu hukumnya wajib, sebagian mengatakan hukumnya sunnah, sunnahnya muakkad, sebagian mengatakan fardu kifayah. Kemudian dalam hal ini ada sekian banyak pembahasan di dalam tafsir Qurtubi. Kalau sekarang sholat itu merupakan sholat jamaah yang afdol,
yang berhak menjadi imam siapa? Ya Pak ya, yang berhak menjadi imam siapa? Maka didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraah sawa'un fa'lamuhum bisunnah. Rasulullah beliau menyampaikan yang mengimami jamaahnya kaum itu orang yang paling aqra'uhum, paling bisa membaca kitab Allah atau Al-Quran. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang paling baik dalam membaca kitabullah Al-Quran, dia orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Orang yang paling baik dalam membaca Al-Quran itu bagaimana? Ini ulama beda lagi. Saya ulangi nih, ini beda lagi. Yang satu didasarkan pada bahasa, yang satu didasarkan pada sejarah. Yang didasarkan pada bahasa, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling bisa membaca Al-Quran, berarti orang yang paling fasih, orang yang paling tajwidnya bagus, orang yang tahu panjang pendeknya Quran, orang yang tahu makhrajnya Quran. Karena sesuai dengan teks hadis begitu. Tetapi ulama di madhab Syafi'i berbeda. Kenapa? Karena pada masa Nabi ada sekian banyak sahabat ahli Quran. Mereka orang-orang yang bacaannya sangat merdu. Nabi senang ketika, contohnya sahabat ini, kamu tolong bacakan Quran kepada saya. Loh Nabi, Al-Quran kan turun kepada Anda, kenapa kok saya yang suruh membaca? Karena saya senang orang membaca Quran, yang membaca Quran itu bukan saya senang mendengarkan bacaan orang. Akhirnya sahabat itu membaca karena suaranya bagus. Ada banyak sahabat yang dia terkenal sebagai ahli Quran, Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Tetapi ketika Rasulullah beliau sakit, beliau kemudian meminta yang menjadi imam adalah seorang sahabat. Itu Nabi tidak menunjuk orang yang bacaan Qur'annya itu suaranya merdu, enggak. Tapi yang ditunjuk adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat paham tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ditunjuknya Abu Bakar ini menunjukkan, oh makna hadis itu adalah fikih, orang yang paling paham hukum syariat menurut madhab Syafi'i. Artinya kalau dalam pandangan madhab Syafi'i, orang yang paling berhak menjadi imam siapa? Orang yang paling ngerti rukun-rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat, hal yang membatalkan sholat, hal yang dia itu katakanlah keafdolian sholat. Mohon maaf karena ada satu kasus begini ya, ada satu kasus, dia itu bacaan Qur'annya luar biasa bagus tapi tidak memahami fikih. Maka ketika dia di Batam menjadi seorang imam, kemudian biasanya kalau malam Jumat subuh, di sini biasanya Jumat subuh baca ayat sajdah atau tidak? Ayat sajdah ya, ayat sajdah. Maka dia itu karena baru tanya kepada temannya, biasanya kalau ayat sajdah itu gimana? Ya langsung dibaca saja gitu. Oh baik gitu. Maka dia itu ketika sholat, dia tuh langsung membaca ayat sajdah. Makmumnya subhanallah, dia enak saja. Selesai sholat, makmumnya tuh protes, Ustadz kok nggak membaca Fatihah gitu. Kok nggak membaca Fatihah? Lo kata guru saya langsung membaca ayat sajdah gitu. Langsung dikonfirmasi, saya baca ayat sajdah kok di komplain jamaah ini. Lah kenapa? Ya pokoknya saya membaca, kata makmum katanya harus baca Fatihah. Ya harus baca Fatihah, cuma orang kan biasanya ya dibaca apa ayat sajdah, ya ayat sajdah saja. Karena Fatihah sudah maklum. Tapi karena tidak paham seperti itu.
Makanya kalau di madhab Syafi'i, makna hadis itu adalah ahli fikih, orang yang paling memahami hukum-hukum dalam sholat. Tapi selain madhab Syafi'i, madhab, katakanlah madhab Hanafi, maksud daripada hadis itu adalah yang sesuai dengan teks hadis, aqra'uhum li kitabillah, berarti orang yang paling baik dalam membaca Al-Qur'an. Jelas ya Pak ya? Ini kalau ayat ini, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, ini kalau dalam tafsir Qurtubi tafsirnya panjang sekali. Kemudian dalam ayat yang ke-45, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ayat ini merupakan sindiran keras kepada orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ngerti betul Nabi Muhammad sebagai nabi yang ditunggu-tunggu, tetapi mereka tidak mungkin menyampaikan itu secara publik di depan umum, nggak mungkin. Maka dalam banyak riwayat itu mereka diam-diam ngomong kepada keluarganya yang sudah masuk Islam, udah kamu masuk Islam terus saja karena Islam itu benar. Mereka kalau dibawa secara sembunyi-sembunyi mengakui kebenaran Islam, tapi ketika lagi ceramah, ketika berada di panggung, mereka akan menentang dengan keras. Maka Allah menurunkan ayat ini, atakmurunan nasa bil birri, apakah kamu memerintahkan orang untuk berbuat baik, yakni masuk Islam, watang sauna anfusakum, dan kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Kamu memerintahkan orang lain tapi kamu nggak melakukannya. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu yang baca kitabnya. Afala ta'qilun, kamu itu punya akal apa enggak gitu. Maka ayat ini merupakan ayat yang keras. Dalam hal ini maka yang ingin kami sampaikan, hampir mayoritas kitab tafsir itu mengatakan begini, ayat ini adalah ayat yang mengecam orang yang dia itu tidak melakukan, tetapi bukan berarti yang diucapkan itu salah. Al-amru bil ma'ruf ma'rufun wa fi'luhu ma'rufun akhar. Orang memerintahkan kebaikan adalah sebuah perkara yang baik. Orang melakukan kebaikan tersebut itu juga perkara yang baik, tapi perkara itu berbeda antara memerintah dan melakukan. Maksudnya begini, seringkali ada orang mengatakan orang itu ngomong kebaikan, memerintahkan kebaikan, tapi dia sendiri nggak melakukan. Wah, ini salah. Kalau pandangan para ulama tidak begitu. Orang itu memerintahkan kebaikan itu perkara yang baik, karena masuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan dia tidak melakukan kebaikan itu bukan berarti membatalkan ucapannya yang melakukan kebaikan. Contohnya, kalau orang itu untuk memerintahkan kebaikan harus disyaratkan melakukan dulu, itu repot Pak. Umpamanya orang memerintahkan sholat, harus sholat dulu kamu baru boleh memerintahkan sholat. Kayak ini benar. Coba kalau kita kembangkan dalam hal yang lain, orang memerintahkan untuk haji, dia sendiri belum haji. Apakah ketika dia ngomong tentang perintah haji dia salah gara-gara dia nggak haji? Ya Pak ya. Orang ngomong tentang alam kubur itu menyakitkan, itu menakutkan. Anda sendiri belum mati kok ngomong alam kubur, repot kalau seperti ini. Ada orang belum nikah ngomong masalah pernikahan, Anda sendiri belum nikah, nggak boleh seperti itu. Maka ulama menyebutkan
perintah adalah sebuah kebaikan, melakukan juga sebuah kebaikan. Oleh sebab itu, ketika ada orang dia memerintahkan sesuatu sedangkan dia tidak mampu melakukan, menurut pandangan para ulama, orang ini harus tetap kita akui ucapannya baik meskipun perilakunya belum baik. Contohnya, ada orang dia punya anaknya ini disuruh ke masjid, tapi orangnya sendiri tidak pernah ke masjid. Ini baik enggak, Pak? Kalau kita menyebutnya ini baik enggak? Ini maksudnya yang sering terjadi pada lingkungan kita kan? Jelas ya, Pak ya? Ada orang umpamanya dianya sendiri nggak pernah ke masjid, tapi anaknya ayo ke masjid. Kalau anaknya nggak di masjid marah, tapi dianya sendiri nggak pernah ke masjid. Ini baik nggak, Pak? Hah? Campur ini. Ini sebetulnya bisa ditafsirkan dalam konteks yang luas, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi coba kita memaknai dalam konteks keseharian kita. Ketika ada orang dia memerintahkan, nak kamu ke masjid, kita harus tetap objektif, perintahnya ini sebuah kebaikan. Oh, orang tuanya baik, kenapa? Memerintahkan anaknya ke masjid. Sedangkan dia tidak ke masjid, itu adalah sebuah perkara lain. Jangan sampai kemudian menafikan. Kan kita seringkali gara-gara dia tidak melakukan, akhirnya kita menganggap itu jelek. Jelas ya, Pak ya? Itu nggak boleh. Maka dalam mentafsirkan ini ulama itu sangat hati-hati. Jangan gara-gara ada orang dia itu tidak melakukan kebaikan kemudian kita menganggap perintahnya itu tidak benar. Yang paling bagus bagaimana idealnya? Kalau dia memerintahkan, ya dia melakukan. Dia memerintahkan anaknya ke masjid, ya dia paling bagus idealnya ya ke masjid juga. Dia memerintahkan anaknya jamaah di masjid, yang paling bagus dia juga jamaah di masjid. Jelas ya, Pak ya? Karena dalam banyak hadis itu Masya Allah, ada Rasulullah itu meriwayatkan hadis begini, nanti di akhirat itu ada orang-orang yang dia masuk surga, kemudian dia itu melihat ustadznya masuk di neraka. Maka orang yang di surga itu bingung, loh ini gimana ini? Saya sendiri masuk surga kok Anda masuk neraka? Akhirnya itu tanya, saya ini masuk surga gara-gara nasihat Anda, kok Anda sendiri masuk neraka, ini gimana? Maka ustadznya ngomong, ya karena saya memerintahkan tapi saya sendiri tidak melakukan. Ya, Pak ya? Rasulullah itu ketika beliau saat Isra Mi'raj ditunjukkan adab orang alim yang dia tidak mengamalkan ilmunya, luar biasa. Tetapi ini tidak pada semua hal. Ya, tidak pada semua hal. Artinya kalau pada perkara yang wajib itu jelas. Orang memerintahkan yang lain sholat sedangkan dia sendiri nggak sholat, dalam konteks ini dia dosa. Tapi ketika dalam hal yang sifatnya tidak wajib, maka kita tidak boleh melihat orang yang seperti ini kemudian jelek. Contohnya, Pak, Anda haji sedangkan dia sendiri belum mampu haji, daftar haji 40 tahun lagi, ini saya masih hidup apa enggak ya? Umpamanya mikir gitu. Apakah dengan dia memerintahkan haji kemudian dia jelek gara-gara dia tidak melakukannya? Kan tidak dalam konteks itu. Makanya harapan kami semoga dengan kita mengkaji tafsir ini kita menjadi semakin terbuka pandangannya, terutama dalam masalah hukum. Ayatnya sama, ya Pak ya, ayatnya sama, tapi ternyata dalam memahaminya ulama begitu berbeda. Kenapa? Karena satu contoh begini, masalah tentang orang sholat, kita kalau sholat membaca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah kita ada Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya Pak ya? Tapi di madhab Maliki, guru Imam Malik itu Bismillah
itu nggak dipakai. Beliau itu kalau sholat langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah. Kalau di dalam keterangan kitab Shawi itu begini, Imam Asy-Syafi'i beliau itu lahir di Gaza. Beliau kemudian oleh orang tuanya setelah yatim diajak di Mekah, tinggal di Mekah. Di Mekah itu para tabi'in, murid-murid para sahabat itu ketika sholat membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di Mekah Bismillahirrahmanirrahim pada masa Imam Asy-Syafi'i. Tapi Imam Malik berbeda. Imam Malik itu statusnya dia ada yang menyebut sebagai seorang tabi'in, dia menemui sahabat, artinya dia tabi'in. Itu di Madinah para tabi'in bahkan para sahabat itu kalau sholat nggak membaca bismillah. Daerahnya berbeda, kalau di Makkah pakai bismillah, kalau di Madinah tidak pakai bismillah. Maka di sini ulama beda, menurut madhab Syafi'i begini, menurut madhab Maliki begini, nanti madhab Hanafi beda lagi. Nah ini maka semoga dengan kita mengkaji tafsir seperti ini, kita menjadi semakin terbuka dalam hal masalah hukum, itu memang sangat luas sekali. Nah ini mungkin menjadi materi kita pada malam hari ini. Sebelum kami lanjut, dari para jamaah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat jamaah, salah keutamanya yang 20 derajat yang yang dimaksud 20 derajat di sini, keutamaan itu misalnya kita sholat jamaah dengan istri di rumah misalnya, atau sholat jamaah dengan teman-teman akan kerja di tempat lain di masjid dan tidak tepat waktu. Apakah keutamaan itu pahalanya sama dengan 20 derajat seperti yang disebutkan hadis? Itu pertanyaan bagus sekali. Ketika seseorang dia sholatnya itu sholat berjamaah, katakanlah di rumah dengan istri atau dia di tempat kerja, apakah dia juga mendapatkan ini? Jadi kalau dalam keterangan tafsir Qurtubi, dalam hal ini menurut pendapat yang kuat bahwasanya yang namanya 27 derajat itu selama terjadinya jamaah. Saya ulangi, selama terjadinya jamaah. Karena dalam hadis Rasulullah menyampaikan sholatul jamaah afdalu min sholatil faddi. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Dimanapun jamaahnya, selama jamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Dengan siapapun jamaahnya, selama berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Maka ketika kita jamaah dengan istri, jamaah dengan anak, jamaah dengan teman-teman di kantor, maka ini menurut para ulama berdasarkan hadis tadi tetap mendapatkan keutamaan, karena keutamaan ini yata'allaku bil jamaah, hubungannya dengan jamaahnya, selama jamaah maka dapat. Tetapi itu nanti akan ada tambahan poin, ada tambahan bonus ketika seseorang melakukannya di masjid. Karena ketika di masjid dia mendapatkan pahala iktikaf, dia mendapatkan pahala melangkah ke masjid, dia mendapatkan pahala untuk hormat terhadap masjid, dan seterusnya. Maka dalam hal ini
Secara umum ulama mengatakan sholat berjamaah dimanapun dengan siapapun, artinya istri atau teman atau dengan ustadz ataupun orang lain, ini selama jamaah dapat. Jelas ya? Cuma kalau dilakukan di masjid ada tambahan-tambahan ibadah yang lain, kebaikan yang lain. Seperti itu ya. Ya, ini. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus saya pribadi saya agak tertarik dan yang jelaskan mengakhirkan sholat itu wajib. Ini gerakan sunnah. Sementara kan kita nggak tahu Pak Ustaz, terkait umur kita. Jangan sampai kita mati belum mengerjakan sholat. Sementara sholat itu adalah wajib. Iya. Nah, ini bagaimana pendapat Pak? Jadi ya. Kedua adalah tadi yang disampaikan Pak Ustaz, pendekatan sholat berjamaah itu ada yang beranggapan sebagai sunnah, maka ada yang beranggapan sebagai fardu kifayah dan fardu ain. Iya. Nah ini kalau misalnya yang tadi seperti fardu kifayah dan pendapatnya itu sering disiarkan, jangan-jangan sebenarnya seperti jamaah itu ada jamaah orang pada masjid. Nah itu fungsi DKM agak berat juga. Jadi bukan mengakhirkan. Jadi Imam Abu Hanifah bukan mengatakan mengakhirkan sholat wajib, bukan. Tapi sholat di waktu akhir maka ini wajib. Contohnya tadi, saya umpamanya ketiduran, bangun jam 7:04, saya belum sholat maghrib, sisa waktu sekitar 10 menit, saya harus sesegera mungkin sholat karena ini waktu wajib. Jadi bukan mengakhirkan sholat yang wajib, tapi dia sholatnya jelas wajib itu, tapi dia berada di waktu wajib. Tapi kalau di awal waktu, satu contoh, saya bangun jam 6, waktu sholat panjang ini, umpamanya sholat sudah masuk tapi saya perutnya ini mules, saya sholat dulu atau ke WC dulu? Loh, ini dalam hadis loh ya. Umpamanya seseorang, dia umpamanya Anda lapar, sudah masuk waktu sholat azan, makan dulu atau sholat dulu? Loh, betul kan? Jelas ya? Ini jelas dalam hadis begitu. Umpamanya saya mules ini, kemudian wah ini sudah datang panggilan adzan, saya sholat dulu. Di dalam sholat saya menahan kencing, itu hukumnya malah makruh. Sunnahnya saya harus menyelesaikan ini dulu. Ketika saya lapar, panggilan adzan, itu sunnahnya malah makan dulu. Para sahabat itu malah sebelum jamaah makan dulu. Jangan sampai nanti di tengah-tengah sholat mikir ini lauknya apa, sayurannya apa, maka harus diselesaikan dulu. Jelas ya? Maka dalam hal inilah di awal waktu hukumnya sunnah, di akhir waktu hukumnya wajib. Tapi bukan berarti mengakhirkan waktu. Kalau mengakhirkan waktu jelas itu nggak boleh, haram. Tapi hukum sholat kalau di awal sunnah, hukum sholat kalau di akhir wajib. Sholatnya tetap wajib, kayak kita zakat. Zakat itu wajib. Saya membayarkannya kapan? Di awal Ramadan boleh, di malam Idul Fitri itu waktu yang afdol, sunnah. Sebelum sholat id, oh itu waktu yang wajib. Setelah sholat id itu makruh. Kalau sampai ketinggalan, oh itu bisa haram. Membayarnya wajib, tapi diletakkan di mana itu ada pembahasan sendiri. Jelas ya Pak ya? Seperti itu. Yang kedua, dalam hal ini bukan berarti kita itu mengajak orang biar tidak ke masjid, bukan. Jadi saya itu tetap husnudzan begini.
orang yang dia itu istiqomah jamaah di masjid, meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu nggak wajib, dia tetap akan berangkat ke masjid. Orang yang dia ngerti, katakanlah sholat jamaah itu wajib loh, tapi kalau dia memang tidak ke masjid, meskipun dikasih tahu tetap nggak berangkat. Artinya begini, kalau tentang masalah agama ini kita nggak perlu khawatir. Satu contoh sejarah pada masa ini yang menjadi dasar daripada para ulama-ulama. Kita kalau masalah agama itu yang penting kita menyampaikan saja. Masalah tentang hasilnya bagaimana, Allah itu yang menentukan. Karena Allah yang menjaga ini. Satu contoh begini, cerita tentang Abraha ketika mau menghancurkan Ka'bah. Itu Abraha itu jelas-jelas kekuasaannya, kemampuannya, pasukannya tidak tertandingi karena membawa 60.000 pasukan. Di Mekah dalam sejarah pasukan terbesar yang pernah kumpul 10.000 saja. Abraha membawa pasukan 60.000. Di tengah jalan karena ini pasukan besar, ada onta dijarah, onta dijarah. Onta yang dijarah salah satunya ontanya Abdul Muthalib. Maka ketika Abdul Muthalib tahu ontanya dijarah Abraha, dia langsung menemui Abraha. Begitu berwibawanya Abdul Muthalib sampai Abraha ini dia segan. Orang ini pemimpin Mekah, ini gimana ini? Segan dia. Akhirnya itu dalam dialog kemudian ternyata Abdul Muthalib datang ke Abraha tujuannya bukan meminta Ka'bah jangan dihancurkan. Ya, tujuannya bukan agar Abraha menggagalkan penghancuran Ka'bah, tujuannya bukan itu. Tapi ternyata tujuannya itu malah hanya meminta onta-ontanya yang dijarah. Abraha itu kecewa. Saya kira dia sebagai pemimpin Mekah, dia itu datang ke sini untuk menghalang-halangi saya menghancurkan Ka'bah. Ternyata cuma minta onta. Dasar orang kedonyan kalau bahasa Jawanya gitu. Tapi ternyata Abdul Muthalib ngomong gini, loh, kalau onta-onta itu yang punya saya yang bertanggung jawab. Kalau Ka'bah itu yang punya Allah, ya biar Allah yang mengurusinya. Itu jelas, Pak. Abraha sampai membantah, ini saya mau menghancurkan Ka'bah loh. Ya terserah kamu dengan Allah gitu. Langsung terserah kamu dengan Allah. Kemudian dia kembali lagi ke Mekah menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Bahkan dia mengatakan, wahai penduduk Mekah, mari kita lihat bagaimana cara Allah menjaga Ka'bah ini. Jadi dia ingin jadi penonton malah, karena yakin Allah menjaga. Artinya kadangkala kan kekhawatiran kita itu seringkali hasilnya enggak seperti itu. Ya Pak ya. Makanya dalam hal ini memang wajar, tetapi itu jangan sampai menafikan hukum secara ilmiah. Ulama memang ada 3 pendapat. Satu mengatakan sunnah muakkad didasarkan pada pemahaman tadi. 2 mengatakan fardu kifayah. 3 mengatakan wajib. Ya semoga semua orang itu menjadi orang yang semangat untuk jamaah. Ya Pak ya. Kadangkala orang jamaah itu nggak memandang hukumnya, Pak. Nggak pandang hukumnya. Udah yang penting pokoknya jamaah. Jelas ya Pak ya. Tapi ini penting untuk kita ketahui bersama. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar keterangan tentang al-awwalu rahmatun wa wasaluhu fadl wa akhiruhu ibnu minha. Itu hadis atau makalah juga masalah. Dijelaskan maksudnya apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu merupakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya
terkait dengan masalah sholat itu, Rasulullah beliau menyampaikan dalam hadisnya itu sholat dibagi 3 waktu. Kalau di dalam tafsir Qurtubi di sana disebutkan awalul wakti ridwanullah, awal waktu ridho Allah, wa wasatul wakti rahmatullah, tengah waktu itu adalah rahmat Allah, wa akhirul wakti afwullah, akhir waktu itu adalah ampunan Allah. Orang yang sholat di awal waktu dia dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dapat sholat di tengah waktu dia dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dia sholat di akhir waktu maka itu menjadi orang yang dapat ampunan. Kalau terkait yang tadi awal rahmah, tengah maghfirah, akhir itqun minan nar, itu pembagian waktu puasa Ramadan. Itu merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ramadan awal waktu itu rahmat. Makanya orang semua senang karena dapat rahmat. Tengah waktu itu maghfirah, dapat ampunan. Akhir waktu itu dibebaskan dari api neraka. Jelas ya? Nah, itu bagaimana itu hadis. Ya, satu contoh begini. Berdasarkan hadis tentang masalah sholat ini, awal waktu ridho Allah, tengah waktu rahmat Allah, akhir waktu afwullah. Itu Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu kalau sholat pasti di awal waktu. Ketika ditanya, kenapa kamu sholatnya pasti di awal waktu? Karena saya ingin mendapatkan ridho Allah. Kemudian ulama menambahkan, madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah yang mengatakan akhir waktu, dalam pandangan hadis ini akhir waktu akan dapat ampunan Allah. Orang yang dapat ampunan Allah itu artinya begini, aslinya salah tapi diampuni. Ya Pak ya, aslinya salah tapi diampuni. Jelas ya Pak ya. Nah ini makanya kenapa mayoritas ulama itu sependapat dengan madhab Syafi'i di awal waktu. Karena pandangan dalam mafhum mukhalafahnya, kalau di akhir waktu dapat ampunan Allah berarti aslinya salah tapi kemudian diampuni. Orang yang sholat di akhir waktu terus aslinya salah, tapi dengan dia sholat ya dapat ampunan Allah. Jelas ya Pak ya? Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Atau sudah cukup ya? Ya, sebagai penutup, bahwasanya Al-Quran itu disebut mambaul ilmi, sumber hukum. Oleh sebab itu ketika kita membaca ayat Al-Quran itu maka memang sangat kental sekali dengan namanya tafsir. Cara memahami ayat ini bagaimana. Dalam hal ini maka penting sekali kita untuk membaca Al-Quran merenungkan maknanya sesuai pandangan para ulama. Contohnya, ada dulu itu seorang tabi'in, Abu Aufa kalau nggak salah namanya, di dalam kitab At-Tibyan, saking fahamnya Quran ketika sholat itu, ketika membaca tentang namanya tiupnya sang sakala, itu seketika dia tuh langsung pingsan bahkan wafat. Imam Asy-Syafi'i itu kalau ada orang membaca ayat berkaitan dengan neraka, seketika dia tuh wajahnya pusat, bahkan dia wajahnya pucat, bahkan dia pingsan. Nabi Muhammad itu beliau dalam satu kali sholat pernah sholat di awal waktu sampai menjelang subuh cuma mengulang-ulang satu ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum, itu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jangan engkau adab mereka, mereka itu hambamu loh ya Allah. Ya Allah, jangan engkau adab mereka, mereka itu hambamu.
satu ayat diulang-ulang, maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengulang-ulang ayat ini? Ya karena saya memohonkan ampunan untuk umat ini. Maka itu gambaran orang yang dengan memahami Al-Quran secara benar. Jelas ya Pak ya? Ya semoga kita semuanya melalui kajian tafsir ini bisa sedikit demi sedikit memahami makna dan kandungan daripada Al-Quranul Karim. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah, dan semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.